ini, luar biasa ya. Tapi monggo silakan kalau yang mau trading prediction Bapak Ibu ya. Saya terus terang kalau ditanya prediction, wah saya nggak bisa, saya terus terang ya. Tanya teman-teman di grup yang jauh lebih jago, lebih ahli, lebih pengalaman dengan trading prediction Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat mining, saya lagi mining nanti menggunakan gas fee, BNB, siapkan Bapak Ibu ya, 0,01 dolar berupa BNB. Untuk sekali klaim Bapak Ibu ya. Jadi nanti mekanismenya adalah kita akan mining menggunakan satu CTCP. Nanti satu CTCP kemudian dapat koin BTCP. Nah, koin BTCP ini harus kita klaim untuk bisa masuk ke wallet. Harus kita klaim untuk bisa ngikuti mining berikutnya gitu. Jadi itu per 30 detik Bapak Ibu ya. Jadi jadi misal nih satu CTCP kita miningkan, kemudian dapat koin BTCP, nggak tahu berapa, belum dapat info ya. Dapat BTCP, lah BTCP ini harus kita klaim untuk masuk ke wallet kita dan untuk kita ngikuti mining yang berikutnya. Urus begitu Bapak Ibu, makanya butuh gas fee banyak sekali ya. 100 koin aja itu butuh sekitar 16.000 Bapak Ibu. Wah ini luar biasa ya. Seperti itu Bapak Ibu bisa menghitung lah nanti kalau Bapak Ibu punya ratusan koin ya, bahkan ratusan ribu koin, tentunya butuh gas fee yang banyak Bapak Ibu. Tapi kembali Bapak Ibu, kembali ke Bapak Ibu semua, nanti boleh ikuti mining, boleh tidak ya, monggo silahkan. Karena memang mining ini dapatnya koin BTCP dan itu jumlahnya Bapak Ibu 21 juta koin ya suplainya. Tetapi yang di mining hanya 10,5 karena yang 10,5 juta itu sebagai hadiah, sebagai reward 3 level Bapak Ibu ya. Level pertama di atas kita nanti akan terima 50%, level kedua di atas kita akan terima 30%, dan level ketiga itu akan terima 20% Bapak Ibu. Sehingga nantinya itu 21 juta akan termining. Tetapi faktanya yang kita klaim untuk mining hanya 10,5 juta koin Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya nanti Bapak Ibu, koin BTCP ini nanti akan di listing di harga atau dimulai di harga 10 sampai 12 dolar. 10 sampai 12 dolar Bapak Ibu nanti, dan itu tidak terjadi vesting. Semuanya akan diberikan Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu dapat 100 koin BTCP, maka Bapak Ibu bisa langsung cairkan itu Bapak Ibu, nanti di swap ke USDT atau ke BNB atau ke koin yang lain Bapak Ibu ya. Itu untuk mining Bapak Ibu ya. Tetapi saran Bang Hendrik untuk akun-akun induk yang gede-gede nggak perlu dihabiskan semua. Kenapa? Karena nanti ada pencairan untuk koin-koin reward, koin-koin induk atau akun-akun induk. Nanti ada pencairan mungkin bisa 500 koin per pencairan, atau 100 koin atau 1000 koin, atau bahkan lebih. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu pertimbangkan karena biayanya juga banyak Bapak Ibu ya. Saya lagi kita memang sudah banyak mengusulkan, tetapi semuanya debt yang menentukan, karena mereka semua yang memegang kendali Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa mengikuti airdrop ini, permainan ini, sehingga istilahnya nggak banyak yang bisa kita usulkan Bapak Ibu ya. Semuanya keputusan tetap di debt gitu Bapak Ibu. Jadi saya mohon teman-teman Bapak Ibu, kita bicara project aja, tidak perlu bicara keluhan curhat. Kenapa? Kita sudah berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk sarana ini aja, untuk bagaimana nih trading, katakanlah bisa trading prediction bisa untung, kemudian caranya bagaimana, monggo silahkan. Berkaitan dengan teknis, mungkin remove, mungkin apa yang berkaitan dengan teknis, nanti kita bisa bicarakan. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi
tetap semangat, tetap optimis ya. Kita diskusi, kita sharing berkaitan dengan proyek CTCP. Kita mulai dengan Ibu Hasanah. Ibu, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Santo, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Tetap semangat walaupun sore-sore kita zoomnya ya Pak ya. Iya betul Ibu. Hujan-hujan ini dingin-dingin Ibu ini. Nah itu dia Pak, aduh. Pak gini, tadi kan sudah saya mau bertanya, tapi ternyata sama Pak Santo sudah dijelaskan. Ya. Jadi saya ingin bertanya saja Pak. Pertama untuk mining itu berarti kita ada gas fee 0,01 BNB ya Pak ya? Iya, bukan BNB. 0,01 dolar berupa BNB. Oh iya ngerti saya. Cuma itu dikonversi gitu Pak ya. Nah terus gini, itu misalkan saya ada 100 koin, berarti dengan biaya tersebut. Nah ketika saya sudah dapat koin BTCP-nya, itu langsung saya swipe ke wallet, itu bisa langsung saya jual atau diminingkan lagi? Karena tadi Bapak ada bicara diminingkan lagi Pak. Oh bukan gini. Jadi gini, nanti prosesnya saya ulang untuk mekanismenya. Nanti kalau mining, info dari Bang Hendrik tadi gini, kita di akun itu kita ada mining, nanti mining dengan 1 CTCP dari airdrop Ibu ya, dari airdrop. Kita tidak bicara yang gratis. Sebenarnya ada yang gratis, saya tidak bicara yang gratis ya. Kita mining dengan 1 CTCP, terus kemudian nanti kan dapat koin BTCP. Dapat koin BTCP itu harus kita klaim untuk masuk ke wallet kita. Nah, untuk klaim inilah kita butuh biaya gas fee berupa BNB senilai 1 dolar. Gitu Ibu. Nah, nanti masuk ke wallet. Masuk ke wallet belum bisa dicairkan Ibu ya, nunggu sampai 10,5 juta koin ini habis termining ya. Habis termining. Nah, begitu nanti sudah habis termining, baru nanti ada info silahkan untuk di remove ke TP ya, di TP baru ditukar ke USDT atau ke akun ke koin yang lain. Begitu Bu Siti Hasanah. Nah, untuk koin yang kita pakai itu di koin airdrop kita harus kita klaim pakai opsi 2 dulu Pak? Enggak, kalau opsi 2 itu tujuannya kan untuk mengumpulkan gas fee, Bu, karena butuh gas fee agak lumayan ini. Oh gitu, siap-siap. Okay. Jadi saya juga sempat bilang Bang Hendrik, wah ini nanti 16.000 per 100 koin Bang. Wah ya lumayan itu lah, terus dananya dari mana? Nanti ada opsi kedua yang untuk akun Indo itu bisa opsi 2 berkali-kali. Begitu Bu Siti, jadi ada solusi lah. Ada solusi. Saya sempat juga menanyakan, Bang, kalau aku punya 1 juta koin di dalam, itu kalau kali 167 rupiah, berarti saya harus menyiapkan 167 juta dong. Waduh, uang dari mana? Saya bilang gitu. Nah, nanti jangan semuanya dicairkan untuk biaya mining. Sisakan juga untuk nanti klaim reward, untuk opsi yang untuk reward. Dan nanti Bang Santos opsi 2 itu nanti bisa untuk akun-akun Indo bisa beberapa kali, bukan hanya sekali seperti saat ini. Gitu. Ya. Berarti bisa berkali-kali sampai koin itu habis ya Pak ya? Ya bisa, nanti untuk opsi 2 Ibu ya. Oke, siap. Ya wis Pak, itu aja sih. Tadi saya memang ada sedikit aja. Oke Pak Santo, terima kasih banyak untuk informasinya Pak. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Oke, kita lanjut dengan Abang Matahari. Silakan Bang. Oke, selamat sore menjelang malam. Selamat sore Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya catat tadi beberapa statement yang dikeluarkan oleh, bukan statement ya, disampaikan oleh Pak Santos tadi tentang akun Indo bisa beberapa kali melakukan klaim menggunakan opsi kedua, gitu ya Pak ya? Ya. Itu kira-kira kapan dimulainya?
Nah, itu waktunya nunggu. Nggak tahu kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu lagi. Saya belum tahu, Bang. Itu, Bang. Oke. Ya. Kita tunggu sama-sama. Kita coba-coba aja nanti sementara. Kalau memang bisa, kita lihat di dalam itu kan, saya sudah ngeklaim juga nih. Oh, ternyata diklaim lagi masih kosong. Oh, berarti belum bisa. Kan sudah saya klaim tuh. Ternyata kosong Mas Ian, 100 CTCP-nya. Nah, kalau kosong berarti belum bisa. Nah, ini udah terisi 100 lagi, berarti udah bisa itu. Nah, gitu, Bang. Berarti keluarnya langsung 100 gitu atau gimana? Oh, bukan. Tetap ngeklaim seperti opsi 2, cuman bisa berkali-kali per 100 koin. Oke, siap. Terus tadi mining CTCP, kita miningkan CTCP, dapatnya BTCP. Ya, Oke. Itu kisaran yang diperoleh belum diketahui ya. belum diketahui. Belum diketahui. Kemudian gas fee untuk miningnya itu udah diketahui belum? Ya, infonya di Binance $0,01, yaitu sekitar 167 rupiah itu. Oke, itu untuk miningnya per 100 koin atau per 1 koin? Per 1 koin mining. Per 1 koin mining kira-kira. Ini kira-kira ini Bang. Ini yang terjadi hari ini kan tidak balance antara masuk dan keluarnya Bang. Kenapa saya katakan tidak balance antara masuk dan keluar? Bang boleh hitung. Masuk CTCP opsi kedua 12 koin atau 13 koin. Harga 0,08, 0,09. Kalau kemudian kita swap, itu untuk menutupi biaya remove nggak ketutup, minus. Ya, betul, ya. Kan gitu. Nah, makanya saya bertanya, kira-kira biaya gas fee yang dikeluarkan untuk mining dengan hasil yang diperoleh dari mining itu masih balance enggak? Nah, itu yang saya terus terang juga belum tahu, Bang. Tetapi kalau melihat dia menginfokan nanti harga di 10 sampai 12 dolar, saya berharap itu masih untung, Bang. Ya, artinya kalau satu CTCP dan menggunakan biaya gas fee 167 ya, itu nanti dapatnya berapa? Misal nih dapatnya kok 200 rupiah, apa 300 rupiah, atau 500 rupiah, atau bahkan 1000, tentunya masih untung. Tetapi kalau dapatnya di bawah itu, ya tentunya kita mesti rugi dong, Bang. Ya, kita tidak usah kerjakan, kan begitu. Nah, makanya kita masih belum bisa bicara untung rugi. Kenapa? Karena memang belum keluar opsi mining dan belum tahu dapatnya BTCP per mining itu berapa. Begitu Bang Martaria. Iya, karena artinya kan kemarin kita gini, sebelumnya leader kita menginstruksikan silakan klaim opsi 2 cuman jangan dikeluarkan, artinya dibiarkan di Web3, kan begitu? Ya. Instruksi awal seperti itu. Akhirnya kita contohlah orang seperti saya kan gitu kan, kita lakukan, kita simpan di Web3, begitu kita klaim dari 1,4 sampai 2,8 kita biarkan di Web3. Ternyata kalau kita biarkan, dan memang akhirnya dibiarkan, ada 300 wallet kita seperti itu kan, dan kalau kita hitung dari 300 wallet itu nggak menutupi untuk biaya klaim 10 wallet saja, nggak tutup. 1,4, 2,8 satu wallet, kan gitu. Nah, Ya. sama 3 hari yang lalu saya ngeklaim itu 500 wallet, Pak. Ya. Kita biarkan sesuai instruksi. Kalau hari ini kita swap, insya Allah 30% rugi. Ya. Kan begitu. Nah, artinya apa yang harus dilakukan dengan kondisi ini? Kita tidak mengeluh, ini tidak mengeluh karena semuanya mengalami hal yang sama. Ya, sama. Hal ini saya ungkapkan supaya kita sama-sama mencari solusi. Kan begitu, supaya sama-sama kita mencari solusi. Nah, betul. Dengan press yang ada sekarang, yang paling tepat dilakukan apa? Yang paling tepat dilakukan apa? Kan gitu.
Karena kita coba juga prediction ya seperti yang Abang bilang, seperti yang Pak Santos bilang, prediction ya untuk orang-orang tertentu saja lah. Kalau gamang jangan lakukan, kan begitu? Ya. Nah sementara nih, saya dari pagi ngeklaim nih Bang. Ya, dari pagi saya ngeklaim ini 1, 2, 7 handphone. 7 handphone, 2.000 satu handphone. Baletnya. Ya. Semakin sore, semakin minus. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya. Nah itu. Saya harus berpikir. Nah, coba menurut Abang gimana? Oke, saya sempat tanya ke Bang Hendri. Tadi kan masalah biaya mining kan. Nah, masalah mining itu beliau bilang klaim opsi 2 dikumpulkan dan seterusnya. Saya bilang, "Loh Bang, kalau itu klaimnya itu dapat langsung, kemudian bisa di-remove langsung masuk ke TP, masih untung Bang. Sekitar 3.000 sampai 4.000 lah masih untung. Tetapi di saat kita remove ya, itu harga sudah turun. Nah, harga sudah turun jauh. Seperti saat kemarin saya ngeklaim ada 50 akun. Dapatnya $1,5 saat itu, 11,4 ya. Saya lihat dolarnya 1,5. 1,49, 151, rata-rata 1,5 lah saat itu. Nah, begitu remove, masuk tadi malam, tadi pagi, saya jual. Mau saya jual ya, harganya sudah 1,3 sekian. Dolarnya sudah 1,3 sekian. Ya untungnya kecil sekali, akhirnya 0,1 atau 0,1, 0,2 lah, sekitar itu. Masih untung sih, masih untung. Ya cuman sedikit sekali. Nah, sedangkan saya hitung biaya untuk gas fee mining lumayan besar karena itu per 30 detik. Terus Bang Hendrik bilang bahwa nanti akan muncul opsi kedua yang bisa di akun induk bisa ngeklaim opsi 2 berkali-kali. Nah, itu bisa jadi solusi lah karena nanti itu biayanya murah dan itu kan hanya remove sekali biayanya sehingga kita bisa kumpulkan lah kalau itu. Oke lah, itu masih saya terima. Tetapi kalau saat ini ya strategi saya yang saya lakukan untuk menghindari seperti ada sekitar hampir 1.000 akun saya yang tidak saya remote karena memang dapatnya hanya sedikit, apalagi dengan turun harga ini. Awal-awal kita dapat 1,4256 itu hanya, sekarang harganya berapa itu? Nggak $0,1 lah kan, $0,14 itu nggak ada nilainya. Nah, saya ubah strategi ini tadi hanya remove 30, saya tunggu 50, kemudian saya remove, banyak itu yang bisa saya lakukan Bang untuk mengumpulkan gas fee. Karena kalau seperti awal-awal saya remove 200 itu nggak nututin untuk untuk kita remove dan kita ya terutama kita remove karena masuknya juga nggak sama soalnya gitu. Seperti itu Abang. Jadi strategi yang saya lakukan saat ini ya maksimal saya nge-remove itu di angka 50 per hari. Begitu Bang Matahari. Maksudnya 50 wallet gitu Bang? Iya, hanya 50 wallet saya. Biasanya saya 200 ya, 200 ya. Gitu. 50 wallet pun sudah kelihatan ruginya kan? Kalau tadi malam saya masih untung lah, masih sekitar. Ya, kalau sekarang udah nggak bisa Bang. Harga sudah berapa? Ya, kalau ngeklaimnya tukarnya sekarang, saya biasanya begitu saya remove itu saya begitu masuk udah langsung saya tukar ke BNB Bang. Biasanya gitu. Nah, jadi strateginya adalah iya itu tadi dia masalahnya. Ketika kita remove, berarti di remove aja dulu, nggak usah di swap dulu begitu. Tuh langsung di swap lah saya. Langsung di swap Bang. Kalau nggak langsung di swap berupa CTCP yo, harganya turun jauh, rugi kita. Halo Bang. Halo. Jadi habis remove masuk ke TP langsung di swap Bang.
ke BNB Bisa. sebagai biaya ya. Sebagai biaya. Masih untung lah, masih untung. Tapi memang kalau harganya turun jauh memang ya keuntungannya sangat berkurang sekali Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang udah turun lagi nih 1.600 0,09. Aduh gila. Ini udah ya ada info sih Bang Hendrik infokan kemarin waktu Zoom akan ada dari campur tangan Dep untuk naikkan harga. Kenapa ini kok semakin turun? Karena memang orang-orang yang orang-orang yang ikut prediction ini rata-rata untung ya langsung jual begitu Bapak Ibu. Jadi harga akan cenderung turun karena memang banyak yang jual, yang beli nggak ada, sedikit sekali lah yang beli ya, seperti itu. Mungkin itu Bang Mas Ari, karena mungkin kita kendala ya, kita lanjut dengan Bang Irianto. Monggo silakan Bang. Bang Irianto, monggo Bang. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Santo, saya mau nanya, yang opsi itu sebenarnya yang sudah jalan ada berapa opsi? Yang pertama kan klaim airdrop itu yang pakai net kan? Ya. Yang kedua klaim 100 CTCP diganti dengan 1,4. Ya, opsi 2 itu. Terus ada opsi apa? Baru itu yang jalan Bang, ya baru opsi 1 dan opsi 2. Yang trading itu berapa? Ya, sorry, 3 prediction ya 3. Lah nanti akan ada opsi yang keempat itu opsi 2 tetapi yang untuk akun Indo Bang gitu. Nah masalahnya kapan? Nah itu yang kita belum tahu, yang kita bisa berkali-kali. Nggak usah. Yang belum ada nggak usah dibahas. Maksud saya, justru orang member-member itu banyak mau tanya, yang sudah ada itu yang mestinya dibahas. Kalau yang kayak mining itu kan belum ada fasilitasnya. Iya, ngapain dibahas gitu. Justru banyak orang itu yang menanyakan, misalnya saya nanya, yang opsi 2 itu yang sudah bisa diklaim tapi masih di Web3 dan belum diremove. Nah, itu sampai ada batasnya enggak gitu loh, sampai di Web3. Nggak ada. Nah, itu hal-hal yang sudah berlangsung dan sudah bisa dieksekusi itu yang ditanyakan, ngapain nanya-nanya yang nggak jelas, belum ada gitu loh maksud saya itu. Ya, oke. Nah, berarti kan misalnya banyak member yang nanya kalau sudah diklaim yang opsi 2 tapi masih di Web3 belum diremo, apa resikonya, itu yang perlu dibahas gitu loh. Oke. Ada resikonya kan? Ya, insya Allah selama Web3-nya masih ada, ya itu tetap Mas Santos tadi bilang jangan menginap, itu apa yang supaya jangan menginap itu? Segera diremo. Ini contoh nih kemarin saya ngeklaim 50 akun nih ya Pak ya Bang Rianto, dapat jam berapa ya, malam nggak salah, masuk sore atau malam ya, habis maghrib nggak salah, itu masuk ke wallet kita 11,4 kan gitu, Wallet Web3. Wallet Web3 kan ngeklaim opsi 2 nih ya. Ya. 11,4. Nah, saya lihat itu dolarnya 1,5. Wah, masih untung nih, 0,3 sekian, 0,38 lah katakanlah, atau 0,37 dolar. Oke, langsung saya tambahin tuh supaya terambil semua 11,4, saya tambahin 0,6. Sekaligus ngirim gas fee 1 dolar sekian itu Bang, berupa BNB. Nah, begitu saya masukkan, kita remove langsung, masukkan terus begitu. Nah, saya tunggu sampai malam itu hasil remove belum masuk ke token pocket ya, belum masuk ke token pocket. Sampai jam berapa ya, 11 atau 12 belum masuk. Lah saya tidur, pagi tadi habis subuh baru masuk 12 ada 50 akun. Nah, saat itu saya lihat harganya itu sudah 0,12 sekian, nggak salah itu. Nah, akhirnya dolarnya yang 12 tadi nilainya hanya 1,4. Padahal itu 1,6 harusnya, karena saya tambahin 0,6. Wah, berarti ini saya
hanya untung 0,1 dolar berarti gitu Bang. Nah itu segera saya kumpulkan, saya swap ke BNB walaupun hanya untung 0,1 dolar per akun begitu Bang. Nah yang saya maksud nginap itu di saat kita dapat ya tidak kita remove atau di remove tapi belum di swap, maka kecenderungan karena harga turun kita tidak jadi untung begitu Bang Irianto. Oh, artinya sudah di mana sudah diambil, sudah di remove dari Web3 ke TP itu kan? Iya. Iya. Atau masih di Web3 tetapi tidak segera di remove sehingga harga turun, nilai dolarnya sudah nggak 1,5 lagi, sudah tinggal 1 dolar, berarti kan rugi kalau di remove begitu. Ya gitu Bang Ya. Irianto. Cuman bottom line-nya adalah apakah bermasalah kalau dibiarkan di Web3 sambil menunggu proses? Artinya kan harga itu kan fluktuatif, bisa naik suatu saat. Maksud saya, banyak dipertanyakan orang banyak itu, dibiarkan di Web3 itu, di wallet Web3, belum di-remove, tapi sudah diklaim, apakah bermasalah? Nantinya apa ada batas harus nggak boleh lama-lama di situ, gitu loh maksudnya. Oh enggak, kalau selama ini tidak ada informasi batas waktu untuk meremove ya, senyampang Web3-nya masih ada dan CTCP ini masih ada, insya Allah tetap itu kita bisa remove ya, kita tunggu dulu. Ya, karena sebagian besar ditaruh di wallet Web3 Bang Santos kan. Nah, biaya untuk remove itu ini bukan masalah karena mau dijual apa enggak. Karena kita itu masih mengharapkan next time atau di kedepannya ini bisa berguna untuk misalnya untuk yang opsi kelima yang ada bot trading di exchanger atau apa, kemudian bisa untuk gas fee untuk yang lain gitu loh, bukan untuk niat dijual sebenarnya, tapi kita masih mencadangkan suatu ketika bisa digunakan sebagai utilities ke project-project berikutnya gitu loh. Oke, siap. Jadi gimana Pak? tetap aman. Artinya tetap aman, tidak ada informasi untuk jangka waktu ya. Jadi tetap aman, Pak. Ya, intinya itu. Ya. Terus berikutnya yang tentang trading prediction ini baru berapa hari Pak Santos ya? Berapa ya? Ada mungkin 5 hari atau 6 hari ya? Iya, itu maksud saya gini, apakah ada panduannya untuk orang awam? Karena kan saya sebenarnya bisa, cuman kan yang patokan misalnya ada proses flow-nya dari dev yang berupa PDF kan bisa menjembatani untuk menjelaskan ke member. Maksud saya gitu, kalau ada proses flow-nya, misalnya buka online harga marketnya di mana, apakah di Dexkeren apakah di Pocket, yang intinya apa, tidak delay gitu loh antara waktu naik turunnya harga di market itu dengan utility yang ada di Web3, karena beda waktu beberapa detik aja itu akan berpengaruh terhadap eksekusi tradingnya gitu loh. Kalau ada misalnya ada namanya proses flow lah, bukan kata-kata, hanya proses flow aja. Start begini, nextnya begini, ya, kalau tidak begini terus begini, kalau iya terus begini, itu loh Pak. Proses flow suatu bahkan proses flow aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang trading prediction Bang Herianto, terus terang saya kurang begitu paham secara pribadi karena ya udah pernah trading ya, dan saya juga tidak tertarik soalnya. Nah, yang paham betul tentang trading, terutama yang prediction ini, yang bisa menjelaskan ya Bang Hendrik sebenarnya. Nah, cuman Bang Hendrik ini mungkin nanti beberapa hari ke depan akan zoom di malam hari, nanti beliau insya Allah akan jelaskan. Dan saat ini beliaunya ini masih ngerjakan PDF infonya dari China ya,
dari developer yang berbahasa China untuk bisa ditransfer ke bahasa Indonesia sebagai PDF, nanti sebagai bahan presentasi kita. Jadi nanti proyek-proyeknya nanti akan ada ini dan seterusnya gitu Bang Rianto. Jadi saat ini memang Bang Hendrik dan timnya mungkin ya lagi ngerjakan itu. Nah nanti ada waktunya Bang Hendrik mungkin nggak tahu, mungkin beberapa hari ke depan ini akan Zoom di malam ya masih iya betul. Waktunya diusulkan aja Bang ke Pak Hendriknya kira-kira supaya sudah ya. Sudah kita bicarakan kemarin ke Bang Hendrik, dan nanti waktu Zoom dia akan jelaskan insya Allah gitu Bang Irianto ya. Terus untuk unstacking yang opsi pertama itu masih atau sudah dibuka anytime atau hanya pagi aja jam 7 atau gimana Pak? Sementara masih jam 7 aja kayaknya. Belum ada perubahan ya? Belum ada perubahan. Ya, kita tunggu aja, moga-moga nanti berjalan. Kredit loh Pak ya. Pak Santo mengalami sendiri itu hal yang masih kredit dalam unstacking. Apalagi masih, kalau kan? saya dalam satu HP itu ada 4 akun yang saya klaim. Nah itu nggak bisa, hanya satu. Gitu. Iya, memang kapasitas IP address-nya nggak memadai. Kalau minimum satu hardware ya satu proses gitu. Bahkan satu akun, saya punya 2 ya, ada 3 ya, satu akun itu hanya bisa 1 Bang. Yang satu akhirnya udah kue lagi, aduh. Iya, harus ada berbarengan seluruh banyak teman-teman yang jam 7 semua kan ya, waktunya jam 7 jadi semua ngeklaim sehingga jadi rodit semua lah ya. Begitu Bang Irianto ya, semoga ini segera teratasi, kita yang tetap semangat, semoga tetap semangat tidak down ya, karena memang ya, sebenarnya proyek ini sebenarnya bagus, cuman memang terlalu ribet sekali memang ya, tapi memang ya itulah yang harus kita hadapi karena memang kita sudah terlanjur ikut proyek CTCP. Ya, kita cari cara bagaimana supaya kita tetap bisa cuan, bisa dapat hasil, terutama nanti di mining, Bapak Ibu, siapkan nanti ya, itu di akun-akun induk yang diklaim, Bapak Ibu, karena itu bisa berkali-kali. Kalau yang 100 kan, yang 100 koin, itu hanya sampai 100, tetapi kalau Bapak Ibu punya yang akun induk yang bisa sampai ribuan, puluhan ribu, ya itu bisa diklaim berkali-kali atau di mining berkali-kali. Gitu, Pak Arianto ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih masukannya dan teman-teman sekali lagi tetap semangat ya. Kita lanjut dengan The King of Gaspi lah ini teman-teman ini. Ini minta Gaspi sama beliau nih, rajanya Gaspi nih. Ya, monggo silakan Bang. Assalamualaikum, sore Pak Santos. Selamat sore. Saya kira janda pirang Bang, itu gambarnya. Iya, ini kan Gaspi terus berarti The King Gaspi. Nyumbang developer. Ini Pak Santos. Curhat nggak boleh, ngomongin mining, ngomongin kedepannya nggak boleh, terus gimana ini Pak Santos? Terus saya curhat ke siapa ini? Aduh, kita bedah aja gimana proyeknya ini, jangan curhat, ayo. Gimana Bang? Soal prediksi trading live Pak Santos. Ya. Itu kan kita kalau menang kan dapatnya bukan dari dev, yang sama-sama main lah, sama-sama. Ya, yang sama main itu kayaknya. Oh begitu. Jadi artinya itu sebenarnya kan nggak bisa trading bareng gitu, Wong. Ada yang apa, ada yang down kan gitu kan itu. Berarti itu devnya cuma ngambil, kalau kita klaim kan gas fee keluar gitu ya? Nah, itu dapatnya. Seperti itu. Makanya ini devnya pinter sekali, ini luar biasa. Soalnya sekali pasang kan kita harus klaim, terus gas fee keluar kan gitu. Nah itu kan akhirnya gini Bang, yang menang banyak itu jual, yang menang banyak jual, yang menang, akhirnya harga down. Nah itu kayaknya mereka ya, ini analisa saya dia, mereka ini bagaimana menghabiskan CTCP ini gitu. Terus ini Pak, masalah mining kan yang akunnya banyak CTCP nanti bisa klaim opsi kedua buat gas fee mining yang akun lain kayak gitu ya Bang Hendrik? Ya itu boleh, atau akun yang lain. Misal nih punya Abang punya ada 100.000, yang 50.000 bisa misalkan diklaim untuk opsi 2 untuk biaya gas fee untuk yang 50.000, nah, gitu, atau untuk yang lainnya gitu Bang.
Oke, itu aja lah. Aku kepengennya sih mudah-mudahan gas fee-nya dimurahin lah semua lah biar Ya, nggak mudah kita berharap dikejar. semua begitu sih ya. Ya info kemarin ya, nggak tahu belum fix ya. Mungkin moga-moga sih jangan 0,01 lah ya, 0,0001 ya gitu kan teman. Ya, Oh iya, untuk BTCP belum nggak bisa jual beli kita Pak. belum nanti. Karena itu sebagai airdrop nanti, jadi itu nggak bisa jual beli. Nah, BTCP hanya bisa didapatkan dengan mining di Web3 kita. Orang luar boleh. Orang bisa ikut gratisan. Jadi teman-teman misal nih Abang Gaswi nanti ada teman yang mau mining di BTCP, dia boleh join masuk, join nanti gabung boleh. Iya, berarti yang bisa nanti bisa jual cuma devnya aja lah, kan banyak itu yang udah ada. Dia nggak jual, dia kasihkan BTCP itu kita kasihkan. Dan saya melihat ini sebenarnya gini. Saya melihat ini penghabisan koin CTCP-nya. Jadi menghabiskan koin CTCP yang kita punya sebenarnya. Saya melihat kok begitu. Karena memang saya lagi banyaknya akun, banyaknya koin ya yang harus konversi istilahnya ke koin kita yang hanya 100 juta itu kan jadi banyak sekali kan yang harus dibakar misalnya begitu. Nah ini saya pikir ini memang strategi untuk menghabiskan koin CTCP kita dengan di mining itu kan hangus. Di mining hangus. Iya. Nanti kapan berapa nilainya, nah itu mereka yang punya hitungan tentunya. Begitu Bang Gasmi. Siap. Berarti intinya opsi 2 juga dibakar, nanti mining juga Ya, di betul. sama BTCP gitu ya. Betul. Makanya ini devnya takon ya pinter, tapi ya ngono, ya rada ya julik lah. Lagi muga-muga ndang diunggah regane wah gas. Nah itu yang sabar makanya beli Oke, koin Pak. sabar, beli koin Baik. sabar ya. Oke Pak Santos, wes semangat terus Ya, ya. ya, Oke, semangat, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Bang Yance dari Tangerang. Monggo Bang. Selamat sore Mas Santos, salam sehat berkehidupan. Oke Bang Yance. Ketemu lagi nih. Maaf Oke, sering ya. artinya kita nanya itu bukan berarti mau protes, komplain atau apa enggak sih. Tujuan kita supaya apa yang sudah kita jalankan memberikan hasil. Begitu ya Bang? Betul. Dari yang sudah terlanjur kita klaim di opsi 2 yang dari awal dari entah 1,4 kemarin, kemudian 1,9 atau 2, berapa itu ya, Ya. dan sampai sekarang ini kan ya boro-boro untung kalau kita remove, betul ya. Ya betul. Sementara Ya lanjut. oke, baik. Nah, sementara untuk mau kita ikutkan di prediction ini kurang lebihnya kalau aku menang, koin-koin teman-teman aku yang kalah masuk ke aku. Kalau aku kalah, koinku masuk ke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebihnya. Kayaknya kok begitu kayaknya. Aku kurang begitu maaf. Tetapi dari informasi Bang Hendrik kemarin begitu. Sementara itu si pihak dev ini ngantongin gas fee dulu nih ya. Nah betul. Oke. Terus dengan 1,4 CTCP yang kita aborsi atau kita klaim di opsi 2, kan seandainya kita loss, ya udah bablas begitu aja nggih. Ya. Boleh nggak nih Bang, seperti kita dulu kan kita menyampaikan usulan supaya ya minimal modal kembali. Nah, disampaikanlah di opsi 2, tetapi pada faktanya sekarang di opsi 2 pun modal nggak kembali. Kenapa? Setelah kita klaim di opsi 2 itu masuk processingnya, masuk ke wallet 3 Lama. ya, delaynya lama banget. Sementara berkejaran dengan waktu harga CTCP makin turun, begitu nggih? Betul. Sehingga mau tidak mau kita ini pada para CTCP hunter ini kan harus membiarkan dulu daripada semakin tekor, begitu ya. Betul. Ya, oke. Kemudian boleh nggak kita mengusulkan
kepada Dev atau gimana ya. Dulu kan dari opsi 2 itu kan karena informasinya usul dari para CTCP Hunter nih. Ada nggak sih opsi yang dari hasil reward kita maupun airdrop kita yang tidak perlu Gaspi lagi? Karena jujur tadi ada teman kita yang menggunakan nama The King is Gaspi, itu kritikan yang sungguh-sungguh membangun ya. Membangun semuanya. Lah ini apa Gaspi maksudnya kan begitu. Ya. Nah, di opsi yang akan datang yang informasinya kita itu mining untuk mendapatkan BTCP, sementara kita belum tahu berapa satu CTCP dapat berapa BTCP, tapi kita sudah dikasih tahu Gaspi-nya 0,01 dolar. Ya, artinya kan seperti kemarin lagi nih Bang, beli karung dalam kucing nih Bang. Kalau beli kucing dalam karung masih kelihatan karungnya gede, kemudian kucingnya gendut. Lah ini beli karung dalam kucing lain rakyat. Ada. Oke, siap. Ini ada istilah baru nih ya, beli karung dalam kucing ya. Beli kucing. Ya kalau beli kucing dalam karung kan masih kelihatan kucingnya geruduk di karung. Oh itu ada yang jalan-jalan. Satu beli karung dalam kucing les rakyat. Ini makanya ini. Kita sebetulnya teman-teman semuanya ya, bukan hanya saya kali ya, banyak orang yang juga berpendapat. Ada nggak sih di opsi yang dari airdrop yang kita dapat inilah kita akan menghasilkan apapun lah, minimal ada yang bisa kita harapkan setiap hari ada entah sekian, tapi pasti tanpa Gaspi. Maksud saya seperti itu. Bisa nggak diusulkan opsi yang seperti itu? Contoh misalkan dari airdrop kita, misalkan total airdrop kita berapa, harga CTCP sekarang berapa, itu langsung dikonversikan untuk di staking yang flexible staking. Nah itu kan ada hasil tuh di harvest. Nah, itu. Nah seperti itu Bang, apakah tidak mungkin hal itu dilakukan sehingga dengan demikian harapan kita ini kan holder semakin banyak nih, dengan holdernya semakin banyak di CTCP-nya ini otomatis minimal mendukung supaya harganya tidak semakin delosor gitu loh Bang. Oke. Ini jujur ya teman-teman saya rasakan juga sama, terutama saya mungkin lah ya, udah ngos-ngosan ini masalah Gaspi ini. Betul. Sama Bang. Jadi gini Bang, saya senang ya usulannya Bang itu senang. Saya juga senang. Saya juga beberapa kali juga sudah bicara sama Bang Hendrik. Tetapi kembali bahwa jika memang koin ini dibagikan rata, sebenarnya kemarin proporsi itu hanya terima 1,4256 CTCP per akun itu. Artinya itu kan sedikit sekali, hanya 1,4256, dan itu jual langsung selesai, habis jadi abu Bang. Sudah selesai, berhentilah CTCP. Fungsi kan namanya kan ya. Ya, karena memang akunnya banyak sekali, sedangkan koinnya terbatas. Nah, apa yang Abang usulkan, saya senang itu kalau bisa ditanggapi dan bisa direalisasi. Tapi faktanya itu sulit direalisasi. Kenapa? Saya menghitung, kalau itu dilakukan, itu developernya masih jebol. Pak. Kenapa? Ya, mereka harus bayar kan? Semua. Tetap kan, misal nih dapat nih masing-masing $1 lah katakanlah, kali berapa habislah gitu Bang. Tapi tetap itu sebenarnya juga masuk akal, tapi kembali mereka mesti punya hitungan, mereka punya perhitungan. Makanya kenapa dia bikin project beberapa, kemudian tetap berkelanjutan. Saya yakin mereka mesti punya visi misi lah, ya katakanlah begitu. Kalau ini sekali lagi, kalau ini mereka mungkin hanya meraup keuntungan aja, ya faktanya memang sebenarnya ya mereka banyak keuntungan sih ya. Tetapi ya mereka sudah scam-kan lah. Udah dapat duit banyak, ratusan miliar, bahkan mungkin bisa katakanlah begitu. Ya, tapi faktanya kan kita masih bertahan, mereka masih bertahan, kita cairkan berapapun dia tetap cair, dan LP tetap masih lumayan bagus ya. Walaupun terus, faktanya Bang Hendrik bilang akan ada masanya nanti kapan nggak tahu, akan di up juga. Kapan
kapan. Nah, itu yang kita belum tahu juga kan katanya begitu. Nah, berkaitan dengan konsep-konsep BTCP, itu sebenarnya juga konsep membakar koin sebenarnya. Nanti nilainya berapa, mereka punya perhitungan, oh segini, nah ini harus terbakar. Dengan opsi 2 harus terbakar sekian dan seterusnya begitu Bang. Jadi kalau ini mereka biarkan mungkin turun karena mereka memang punya visi. Nggak tahu sampai kapan, kita juga nggak tahu seperti itu. Nah, gitu Bang Yance, ya Bang Yance. Jadi saya lagi kita karena kita enggak gini, kita pengennya kan dapat, tetapi kita kan tidak mempertimbangkan berapa nih yang harus diolah oleh si debt supaya ini tetap bertahan terus dan dia tetap bisa membayar. Sebenarnya kalau harga ini bertahan saja, sebenarnya kita ini ya tetap tidak rugi sebenarnya. Cuman yang jadi rugi itu di saat seperti Bang Yance bilang tadi, di saat kita ngeklaim, kemudian dapatnya itu lama, remove juga lama, sehingga di saat kita sudah masuk ke TP, harganya turun. Nah itu yang kita jadi rugi. Begitu Bang ya? Tidak seperti itu. Nah, makanya saya juga belum menemukan pola ini gimana. Makanya saya tetap menunggu opsi kedua yang bisa klaim berkali-kali di akun Indo. Yang kedua saya tetap menunggu mining. Begitu Bang Yance ya. Ya, saran Mas Antas nih, untuk akun-akun yang sudah kita aborsi dengan opsi 2, dan kalaupun kita remove pasti malah boncos, kita apain Bang supaya dia tetap selamat Bang? Akunnya tetap aman ya. Saya punya ada 1.000 lebih ya, 1.000 lebih yang masih ada di akun. Maksudnya ada 1.000 akun yang tidak saya remove. Kenapa? Karena keduluan harganya turun sehingga tidak saya remove. Tapi saya juga ada akun-akun yang sudah saya remove yang tetap masih untung Bang. Ya kemarin tuh saya ada sekitar 1.000 lebih juga yang sudah saya remove. Nah, ini sekarang strategi saya tiap hari ya saya ngeklaim ya, ini tadi saya ngeklaim ada 100 hari ini malam. Saya tadi ngeklaim 100 ya. Saya berharap ini nanti harga bisa berbalik lah katakanlah begitu. Ya kita dapat kemudian kita harga berbalik. Kalaupun tidak berbalik ya udah saya biarkan. Itu yang saya lakukan Bang. Seperti itu. Sambil saya nunggu yang opsi 2 yang bisa berkali-kali. Itu yang saya lakukan Bang. Sampai nanti saya masih optimis ini harganya mesti akan sekata Bang Indri bisa naik lah, karena bisa menaikkan. Begitu Bang. Iya. Ya oke. Jadi ya tetap kita hanya intinya menunggu gitu ya. Ya Mas. Wait and see dulu yang mau prediction monggo sambil taktik menghilangkan jenuh monggo silakan. Untuk teman-teman yang masih optimis dan mungkin belum mau melakukan action yang lain, ya monggo silakan wait and see dulu. Saya yakin mesti mereka punya program, punya yang nanti suatu saat nanti mungkin bisa kita dapat cuan di CTCP ini Bang. Begitu Bang Yance ya. Dan terakhir saya Mas Antas, untuk yang opsi mining mendapatkan BTCP ya. Ya. Oke, sementara di opsi 2 kemarin kan saat sekarang ini maaf kata nih, kalau kita remove boncos, ya ujung-ujungnya kan kita biarkan ya. Ya. Mau tidak mau, kita harus menyediakan gas fee lagi 0,01 USDT ke satu akun 100. Ya minimal berarti kita sediakan 0,01 berarti 1 USDT ya, betul ya? Ya, 1 USDT ya. Berarti kan kita menyediakan 16.500 lagi untuk 100. Betul ya? Ya. Maksudnya ini apa? Ngairkeun atau ngairkeun? Miliaran, hendak miliaran. Ini ngairkeun mana? Ya, dipakai. Oke, lanjut Bang. Oke, baik. Bisa saya lanjut ya? Oke, kemudian dengan kita keluarkan modal lagi 16.500, berapa BTCP kan kita belum tahu ya Bang ya? Ya makanya itu. Makanya saran saya gini aja lah, pokoknya lakukan klaim opsi 2 senyampang masih untung. Kalau enggak, tunggu opsi 2 yang indukan. Itu aja Bang, kayak gitu aja. Iya. Jadi kalau opsi 2 nanti kan kalau induannya nanti mesti insya Allah bisa untung lah. Kenapa? Karena berkali-kali dan itu gas fee-nya hanya sekali kan begitu ya. Ya, kalau itu masih mungkin masih agak sedikit rasional ya. Nah gitu, makanya itu kita tunggu itu sambil nanti begitu itu sudah oke, kita sudah siap gas fee,
baru nanti kita ikut mining. Begitu Bang. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Maaf nih Ya, menggunakan waktu. teman-teman semuanya, saya lagi tetap semangat. Satu lagi ya, Bang Riwan Said, monggo silakan Bang. Oke, assalamualaikum Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya, luar biasa. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Saya dari awal tadi ngikutin Zoom ini kok yang banyaknya ya bukan ngeluh sih, ya, cerita dia rata-rata yang ini segala macam. Mungkin Ya, ada ya. sedikit dari saya Bang, karena dari awal. Karena sudah jenuh kita ngeluh Bang. Ini sekarang saya nggak ngeluh Bang, karena kita sehat aja Bang ya. Nah, jadi sebenarnya opsi 1, 2 sampai nanti terakhir mungkin itu akan berlakukan tetap menggunakan gaspi karena itu ada keluar masuknya untuk keluar masuk. Iya, Kalau enggak, di view transaksi BNB kita nanti nggak bisa paling atas CTCP kalau cuma nggak ada gaspi. Ya bagus juga nggak ada gaspi, tapi tetap susah gitu Bang. Ya. Jadi Tapi saya yang membahagiakan itu sekarang gini, likuiditas kita masih 8,43 juta dolar. juta dolar turun juga kemarin mungkin buyback dari biaya gaspi untuk buyback jadi naik lagi. Ya. Jadi saya ini Bang, ini sekedar sharing untuk yang minimalisir untuk ininya yang lossnya atau boncos. Jadi ada 1,4 sampai sekarang saya jarang Pak namanya boncos itu Pak. Rata-rata untung maupun prediksi yang opsi 2 ini yang dulunya tadinya untung paling cuma 4.000, 5.000, 7.000 itu sekarang bisa 10-20.000 Pak sekarang malahan Pak. Ada. Tuh, gimana caranya? Nah, makanya itu ini sekedar sharing ya. Jadi kalau yang untuk koin banyak ya bisa di ini Pak. Kalau saya kan koinnya ada sekitar 10.000 koin Pak. Jadi ekstra kerja Pak ya. 10.000 ya lumayan banyak loh Bang. Itu rata-rata udah ada 2.000, 3.000 yang diklaim sama tim juga sih saya ngeklaimnya. Alhamdulillah rata-rata opsi 1, 2 itu yang udah jalan itu udah untung Pak. Kalau opsi 1 Pak, opsi 2 Pak ya, ini yang kata harga turun boncos untuk meminimalisir kalau dia nggak bisa langsung remop atau keburu turun harga, itu sebaiknya untuk meminimalisir kalau mau disimpan itu begitu kita dapat itu kan rata-rata dapatnya 1,4 dolar itu Pak ya. Begitu Ya, 1415 ya, 1415. Berapapun harga walaupun 0,001 itu kita dapatnya dolar segitu. Ya. Itu baik. Nah, kalau yang nggak mau ngeremop itu langsung aja di itu 1,4 yang 1 dolar itu taruh di ini staking fleksibel dulu Pak. Taruh dulu. Begitu harga berapa turun itu unstack dapatnya banyak poin itu juga udah kami lakukan Pak itu. Jadi Gitu ya. Wah ini strategi bagus nih, manis nih. ini Pak untung juga rugi juga nggak bakal banyak walaupun harga 0,4. Iya. Begitu unstack yang sisanya itu ketambahan itu dapat banyak Pak. Saya yang 1,4 itu dulu saya nggak sempat ini stabil koin. Gitu ya. Ya, siap. Sedikit ya, minimal 1 dolar itu taruh di situ. Begitu unstack paling potongan 15.000 tetap koinnya tetap banyak walaupun harganya turun anjlok. Itu kan minimalisir. Kita remop memang langsung remop paling untung itu sebenarnya ada untung. Kita hitung modal awal join 2.000 untuk gaspi segala macam transaksi katakanlah berapa lah 2.000 berapa gitu kan. Oke. Untuk remop kalau sampai ke tahap remop itu paling enggak habis 20.000 saya hitung Pak, sekitar 18-19.000. Sekarang saya ada yang opsi prediksi ini Pak, itu kita mainnya 1/3 atau 1/2 atau 1/1 Pak kita mainnya. Kita contohkan satu aja kita udah menang Pak, udah menang banyak. Kita contoh 2 akun. 2 akun modal kita Pak, modal kita 2 akun 2.000 ya, begitu bikin berarti 4.000. 4.000 untuk gaspi, untuk ini segala macam itu nanti untuk ngeklaim setelah kita nggak loss, kita menang kan kalau 1/1 itu kita lihat di ini Pak, di payout yang up dan yang down. Kita kalau itu perbandingannya 1,5 ke bawah sama 2,5 itu nggak usah, jangan trading, tahan dulu. Paling nggak perbandingannya 1,8 dan 2,2 itu apa 1,7. Itu kita kan modalnya kan kecil ini Pak. Kita modal kalau 2 akun itu, saya hitung-hitung 2 akun modal sama daftar itu 20.000 taruh ya sama
nanti sama ngeklaim kita hitung 4.000 itu untuk 2 akun ini Pak, kita namanya 2 akun ya, satu-satu ya dalam 5 menit itu contoh aja. Nah itu kita pasang ya, pasangnya itu modal itu 4.000 sama 500 untuk nanti ngeklaim kan ada kena itu BNB 500 perak. Kita ngeklaim Pak itu salah satu, tapi kita lihat 1,8 sampai sama 2,2 walaupun walaupun down itu tetap satu kena kita Pak. Dalam 5 menit kita pasang up 1 down 1. Katakanlah yang 1,8 kita dapat ya 1,8 kali, berarti itu sekarang kalau 14 dapatnya kan ngeklaim dapat 14 koin nih. Kita dapat 8. Itu kita dapat 1,8 koinnya jadi sekitar 26.000 Pak. 25, 26 kalau akari sekarang harga 1.600 itu udah berapa Pak? Udah 40 ribuan Pak. Sedangkan yang satunya losin biarin orang modalnya cuma 2.050 perak sama 0,01 kan cuma itu losin aja. Tapi kita menghemat gas fee-nya Pak. Kita langsung tradingin semua, diprediksi semua itu 14 masukin semua, satunya up, satunya down, tapi dalam waktu yang 5 menit itu. Nah, salah satu kita ada yang lolos itu Pak, itu dapatnya lumayan Pak itu. Satu bisa 20. Kadang-kadang kalau 4 JP yang up yang yang prediksi 2,4 yang dapat, misalnya yang up 2,4 yang down 1,8. Itu kebanyakan yang dapatnya yang kecil sih, yang gede enggak. Tapi makanya kalau 1,5 ke bawah jangan, untung tapi masih kecil. Pasti untung Pak, itu udah saya lakukan sampai 1.000 akun ya lumayan dapatnya Pak. Wah, luar biasa. Sampai 1.000 akun Pak Riwan. Ya, luar biasa. Ya, 3 orangan itu Pak yang suruh ngerjain. Oke. Itu lumayan. Itu rata-rata satu akun itu dihitung-hitung 10 sampai 20 ribu udah positif Pak. Jadi kalau kita mau nyari penghasilan yang banyak akun banyak cuma 200 ribu sampai 300 ribu sehari ya 30 akun aja udah cukup Pak itu. Wah, luar biasa. Pak, 1/3 atau 1/2 nggak apa-apa. Kalau 1/2 misalnya gini Pak. Yang up misalnya 2,8, yang down 1,6 misalnya. nah, Yang satu, yang down 2, begitu yang down yang dapat kan tetap agak banyak dapatnya kita. gitu. Yang up ya dirarain aja, jangan maunya satu akun terus mau win semua, nggak mau loss. Sekarang hitungnya untung rugi aja ya, nggak loss nggak apa-apa. Kalian satu sekali dapat udah berlipat-lipat gitu loh Pak. Jadi kita rapatnya juga yang diremop biaya gas fee 17.500 untuk remop itu kita yang diremop kan 40.000 ke atas. JP-nya lumayan gede itu Pak, 2 kali lipat lebih itu Pak. Oke, siap. Ya, ini Saya ulangi ya. lagi, Pak. Saya ulangi lagi, mungkin banyak yang mau catat kalau yang up dan down itu yang mana yang didobelkan itu pada saat kelipatan berapa itu coba diulangi lagi Pak. Oke, sekarang enak bisa dicatat. Sekarang kita modal 1/1 aja, udah nggak usah banyak-banyaknya 1/3. 1/1 tapi harus minimal 1,8 atau sama perbandingannya 2,2. Itu kan rata-rata kan tetap 2 kali lipat itu untungnya di trading prediksi itu. Jadi kita modal 2 akun. Modal 2 akun itu modal kita nggak banyak. 2 akun itu sekitar sampai remop itu sekitar 19.000 20.000. Kalah satu tapi satunya pasti loss. Kita Madon kan dari 5 menit itu. Tapi kan satunya 2 kali lipat. 1,8 kali lipat itu udah dari 10 jadi 18. Kalau koin 14 jadi 25 26. Mau tanya Pak, itu satu akun itu maksudnya yang up, misalkan kita pasang 1 CTC, nah terus yang down jangan yang gratis Pak. Maaf saya potong Pak, kita main jangan yang koin modal Pak. Saya bilang yang airdrop ini biar nggak jadi koin yang nantinya turun-turun. Kita yang ini modal yang airdrop aja itu kan dapatnya ngeklaim opsi 2 kan modal cuma 0,01 sekitar 25 perak tambah daftar awal dulu 2.000 kan. ya, yang di Web3 maksudnya. Ya di Web3 ini kita klaim kan opsi 2, tapi 1 up 1 down kan salah satu kalah nih, yang satu dapat. Tapi kita lihat berapa kali lipat dapatnya Pak, berapa kali lipat. Maksudnya yang down ini kalau misalkan yang down kita pasang 2 CTC, yang up-nya kita pasang 1 CTC gitu ya. Jangan Pak, pusing Pak kalau ngeliat candlestick segala macam mau dibagi 2, nambah pusing Pak. Langsung aja, klaim sekarang dapat 14 nih ya, kan 14 nih satu airdrop, satu wallet.
Langsung Pak, yang 14-nya semua masukin. Yang don juga 14 semua. Oh gitu. Oh, jadi begitu untung itu kan sekali aja kita biar agak untuk remove-nya bisa ini dapatnya gede, remove-nya 17.500. Tapi kita remove bisa dapat 40.000 gitu Pak. Berarti 2 HP ya Pak ya? 2 HP kita bisa satu HP. Kalau satu HP itu begitu kita masang up keluar, bawahnya lagi masang down, itu pasti coba lah di satu up satu down, tunggu sampai dia masih itu tetap satu masuk. Itu mereka saya menambahkan, halo. Ya halo. iya. Nah, ini ya, saya lagi menjalankan yang Bapak obrolkan. Jadi gini ya, misalkan di akun 1 itu kita masukkan up, ya. Akun 2 itu cepat lari ke akun 2 masukkan down. Tapi dengan prediksi 2,4, bawahnya 1,8, 1,7. Jadi pasti ada akun yang dikorbankan satu, itu hasilnya memang puluhan ribu. Biasanya kalau satu mati, maksud nggak? Ya betul, kita ngalahin satu mati, tapi kan modal nggak ngeramah kan sedikit itu modal daftar 2.000 sama Akhirnya pasal ini lagi menjalankan, aku lagi menjalankan. Iya seperti itu Pak. Kalau mau 1 banding 2 yang pas harga kecil misalnya 1,5 kali lipat, itu pasang down misalnya 1,5 kali lipat, yang up misalnya 2,5. Berarti kita yang down itu pasang 2 akun, yang up tetap 1, siapa tahu tiba-tiba naik. Jadi pas tiba-tiba naik kita dapatnya juga banyak Pak, tetap bisa 2 kali lipat lebih, 50% sampai 100% dapatnya. Ada aku yang 1 akun ini kebagian 40.000 ada. Nah iya, saya kan Pak Dari remote loh. ya benar. Maksudnya Pak, nominal CTC-nya itu berapa Pak antara up sama down? Itu kan ada ini Pak, nanti Pak di situ makanya kita lihat di up sama down paling tidak itu 1,8 kali lipat kalau 1 banding 1 itu. Apalagi yang 3 koma itu lebih bagus lagi. Itu dapatnya nanti 29. Gitu, kalau rezeki bisa langsung berapa kali lipat. Saya juga pernah dapat sekitar 50.000 satu akun itu Pak. Yang ini Saya juga pernah Pak, saya pernah nyoba 25 CTC itu dapatnya gede 44. ya paling 5 sering ya itu tadi. Makanya kalau pas main gede pas perbandingan ada yang 3 koma itu yang di bawah yang 1 sampai 1,5 kali lipat misalnya itu dipasang berapa banyak 3, yang A pasang 1 gitu, kita tetap untung, kita tetap untung, main 1 banding 1, 1 banding 2 tetap untung, tapi harus ada yang dikalahkan gitu loh Pak. Pak nyambung Pak, maaf Ya, Pak nyambung. Saya juga ikutin gitu Pak. Jadi sekarang kemarin 300 akun udah berdapat 2 juta. Nah iya Pak, makanya saya cari upload. Iya, saya gituin. Betul Pak, saya ini betul Bu, ya saya ini udah berapa ribu ini, kalau 10 jutaan sih dapat, saya modal dulu kan kalau 10.000 sekitar 20 juta, nah ini kalau 10 juta udah Iya betul Pak, itu betul 1 banding 1. Nanti ya misalkan pertama kan akun nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 sama nomor 4. Nah nanti nomor 1 yang menang sama nomor 3 misalkan. Nanti kita tetap ituin lagi, ditos-tosan lagi gitu. Iya Pak, luar biasa nih, luar biasa. Oke, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, bentar nih, udah menjelang maghrib. Tapi seru nih sebenarnya ya. Cuman sayang memang saya nggak ikut prediction ya. Jadi nanti Bapak Ibu, monggo silahkan ya, lanjutkan di Zoom ini atau mungkin nanti ya bisa bikin trading bareng sama Bang Riwan Said, sama Bang mana tadi, Bang Edo atau Bang Sapa tadi. Monggo silahkan yang trading prediction ya, saling bertukar strategi pola sehingga kita bisa mencairkan akun-akun kita yang kemarin ngendon ya, yang 1 koma, yang 2 koma, yang 6 koma, itu bisa bagaimana bisa cair ya, untuk bisa dicairkan. Nah, sekali lagi monggo silahkan Bapak Ibu nanti bikin Zoom sendiri atau mungkin istilahnya telekonferensi beberapa orang, atau nanti hubungi Bang Said ya, Bang Riwan Said, untuk bagaimana strateginya untuk bisa mencairkan akun-akun kita yang masih istilahnya ngedon ya, masih minap ya, sehingga bisa untuk
gas fee di mining ataupun opsi selanjutnya. Gitu Bapak Ibu ya. Ya mohon maaf karena menjelang maghrib saya akhiri dulu. Saya lagi terus semangat, semakin menarik ya. Prediction ternyata juga banyak peminatnya. Monggo silakan ya, itu diikuti. Terutama Bang Ridwan Said luar biasa. Saya salut ya. Dan saya lagi Bapak Ibu banyak metode dari teman-teman yang bisa kita sharingkan. Dan ini yang menarik teman-teman, yang menarik. Kenapa? Kita tidak perlu ada keluhan, tapi bagaimana caranya bisa cuan, caranya bisa mendapatkan hasil di CTCP. Terima kasih Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya.